Allah. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini dapat mempertemukan kita di dalam kegiatan kursus online bahasa Jepang. Salat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kakak-kakak semua, kami ucapkan kembali ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kepada kakak-kakak semua dalam kegiatan kursus online bahasa Jepang pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sartia Sensei. Ada Kak Sartia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت نعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكسفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci yang Kak Sartia bacakan membawa keberkahan dan semangat untuk kita semua di siang hari ini. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan sambutan motivasi, sambutan semangat dari Widya Sensei. Untuk Kak Widya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Konnichiwa. Ogenski desu ka? Selamat siang. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Kakak-kakak pelajar, kakak-kakak mahasiswa, dan bahkan ada yang ibu rumah tangga di sini ya, yang sudah hadir di sini akan mengikuti kegiatan kita, yaitu kursus bahasa Jepang, yang dimana kegiatan ini sangat langka sekali untuk saat ini ya. Kalau bukan di lembaga kursus resmi ya, barangkali ini sangat langka dan jarang diikuti oleh
kebanyakan umum belajar gitu ya. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dengan baik ya, mengikuti petunjuk apa yang sudah disampaikan nanti oleh pembimbing ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak arigatou gozaimashita pada kakak-kakak, pada kakak-kakak pelajar ataupun mahasiswa di sini ya, kepada bahkan ibu rumah tangga yang sudah meluangkan waktu ya, dengan susah payah barangkali ya, mau mengikuti kegiatan ini ya semata-mata karena ingin menambah ilmu ya, khususnya tentang ilmu bahasa Jepang ya. Walaupun ya kita sadari bahasa ini adalah bukan bahasa pribumi ya, bukan bahasa sehari-hari kita, tapi karena kita ingin belajar, kita ingin memperdalam dan ingin bisa lah sedikit-dikit gitu kan, ataupun banyak juga boleh ya insya Allah, karena kita akan mengikuti kursus ini insya Allah 2 bulan ya, 8 pekan, 1 paket untuk di awal itu 8 kali pertemuan insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak bisa paham ilmu tentang belajar bahasa Jepang ini ya, dengan tujuan barangkali nanti ketika suatu saat barangkali kita ke tempat wisata atau ke tempat-tempat yang ada hubungan background-nya dengan Jepang ya kita nggak canggung lagi begitu ya, kita akan sedikit tahu oh ini artinya apa seperti itu ya, atau barangkali nanti suatu saat kita mau sekolah di Jepang ataupun bekerja ya, barangkali nanti ada yang mendapat pasangan suami orang Jepang ya, kita tinggal di sana, kita udah nggak canggung lagi. Jadi barangkali seperti itu. Saat lah gitu ya, kita mau ke tempat wisata, ke restoran yang berbasis Jepang ya, kita juga nggak akan canggung lagi di sana. Ya intinya kita belajar itu tidak ada ruginya. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ya, wajib, walaupun hanya sebatas bahasa ya, bahasa yang barangkali bukan bahasa kelahiran kita gitu kan, tapi dengan begitu kita bisa lebih tahu bahwa ilmu Allah itu luas ya, dengan keridoannya insya Allah kita bisa belajar dan bisa memahami ilmu tersebut. Dan juga hadis Rasulullah tentang barang siapa yang menuntut ilmu maka insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Ya, ini harapan kita yang terbesar bahwa dengan menuntut ilmu, ya, insya Allah kita konsisten mengikutinya, ya, insya Allah kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di surganya Allah. Ya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih ya arigatou gozaimashita kepada kakak-kakak pembimbing ya, kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras ya, mau mengusahakan terwujudnya kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua ya, seluruh tim dan peserta yang hadir sekarang ini Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar berlimpah ya, sesuai dengan pengorbanan kita yang dengan barangkali dengan susah payah mau lewat menambah jadwal kegiatan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi kakak-kakak pelajar ini yang masih muda ya, yang masih bersemangat untuk giat belajar, untuk menuntut ilmu, walaupun nanti suatu saat dibutuhkan atau tidak ilmu tersebut, minimal kita sudah tahu sedikit banyak tentang bahasa Jepang ya. Semangat ya, sukses belajarnya nanti ya sampai akhir. Ya, saya ucapkan arigatou gozaimashita kepada seluruhnya ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberikan ganjaran yang besar dan memberikan kelancaran dan kesuksesan pada kegiatan kita ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sambutan saya ya. Semoga tidak ada lagi yang merasa untuk apa sih gunanya kita belajar bahasa Jepang gitu ya. Insya Allah bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Widya Sensei, Ritu, Zaimah. Ya, untuk menambah semangat kita, Kak Sari punya yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap ya? Kalau misalkan Kak Sari bilang, apa kabar kakak-kakak semua hari ini? Maka jawabannya, Alhamdulillah, konnichiwa, Allahu Akbar. Oke, sudah siap Kak? Siap. Ya, jadi Alhamdulillah, konnichiwa, Allah. Allahu Akbar. Konnichiwa itu apa sih? Dari tadi kita sudah menyebut terus ya konnichiwa ya. Konnichiwa itu bisa selamat siang, bisa juga selamat berbahagia, selamat di hari yang indah. Jadi seperti itu. Nah, kakak-kakak semua silakan di mute terlebih dahulu. Di unmute terlebih dahulu ya. Dihidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, siap ya kakak-kakak ya? Apa kabar kakak-kakak semua hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Nah, masih ada yang belum bersuara nih. Ayo, coba sekali lagi ya. Oke ya. Yuk, kakak-kakak, apa kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah. Konnichiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, siap. Berarti kakak-kakak sudah siap nih untuk mendengarkan pemaparan atau materi kursus bahasa Jepang hari ini. Sebelum materi, saya akan membacakan biodata sensei yang akan menemani kita di dalam kursus bahasa Jepang ini. Nama Atik Dian Sondari, lahir di Majalengka, tanggal 22 Desember 1973. Pendidikan UPI Bandung, lulusan 1996. Kerja di pemagangan ke Jepang di Yayasan IM Japan kerjasama dengan Kemnaker dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pengalaman bertugas ke Jepang yaitu tahun 2008 untuk meninjau perusahaan-perusahaan tempat magang. Wah, hebat sekali ya kakak-kakak ya. Ternyata Atik Sensei ini adalah guru bahasa Jepang di pemagangan pekerja yang akan pergi ke Jepang. Untuk Bu Atik, saya persilahkan. Kita sambut hangat Atik Sensei dengan takbir Allahu Akbar. Terima kasih Kak Sari Sensei, Widya Sensei, Satya Sensei atas awalannya ya. Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Atik desu. Desu onegaishimasu. Ada yang sudah bisa bahasa Jepang? Mudah-mudahan ada ya. Pasti ngerti tadi apa artinya. Hajimemashite itu salam kenal. Atik des, saya Atik. Yoroshiku onegaishimasu. Ayo mari kita sama-sama kerjasama untuk belajar sama-sama ya. Tadi sudah dipaparkan sama Widya Sensei, sama Sari Sensei. Saya mengulang sedikit. Kenapa sih kok bahasa Jepang itu perlu dipelajari? Ya berdasarkan pengalaman saya dari saat kerja di IM Japan, ya IM Jepang, itu program pemagangan ke Jepang, ternyata banyak pemuda-pemudi Indonesia di Jepang, ada yang menuntut ilmu, belajar di sekolah, ada yang magang, ada yang menjadi perawat, dan berbagai bidang.
karena memang Jepang negara yang diminati oleh dunia luar karena teknologinya yang canggih ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kita bisa katakan carilah ilmu sampai ke negeri Jepang ya. Nah, baik, untuk di sini saya lihat datanya ada yang sekolah SMP, ada yang SMK, ada yang SMU, ada yang sudah kerja, macam-macam ya, tidak apa-apa. Belajar bahasa Jepang bisa dipelajari oleh banyak orang. Tujuannya sama, yaitu kita belajar bahasa Jepang. Untuk pemula, saya pertama untuk level 1, kami satu tim adalah level awal ya. Jadi belum memperkenalkan huruf Jepangnya, hiragana, katakana, agar mudah untuk kakak-kakak yang baru mengenal bahasa Jepang. Mungkin motivasi belajar bahasa Jepang macam-macam. Untuk anak ABG mungkin karena saya sering lihat One Piece, saya sering lihat Hunter x Hunter, ya tidak apa-apa. Nanti awalnya hobi, lama-lama bisa menghasilkan uang. Banyak orang awalnya dari hobi, akhirnya bisa menjadi penghasilan. Kalau kita profesional dalam satu bahasa asing, ya insya Allah kita bisa masa depan diukir melalui kemampuan keterampilan bahasa asing. Ya, saya sangat semangat sekali mengajar bahasa Jepang buat kakak-kakak semua. Untuk awalan pertemuan pertama, mungkin Kak Sari minta tolong slide-nya. Kakak bisa panggil saya Atik Sensei. Sensei itu artinya sebaliknya. Sensei dibacanya sensei, artinya guru ya. Ya, Nihongo benkyou shimashou, artinya mari kita belajar bahasa Jepang, diawali dengan semangat yang tinggi belajar bahasa Jepang. Sudah tahu ya, pasti itu ada bendera apa tuh di atasnya tuh? Ya, itu bendera Jepang. Ada maru artinya lingkaran merah dan putih, sama ya seperti kita, benderanya merah putih. Berikut Kak, di halaman berikutnya, onegaishimasu. Untuk ya di sini kita mulai belajar dengan salam aisatsu dan ada sedikit angka yang kita pelajari. Nah ya, di sini aisatsu itu salam ya. Orang Jepang itu sering sekali dalam sehari-harinya melakukan persalaman. Ya, beda dengan orang Indonesia ya. Persalaman pagi. Ketemu orang tua pun pagi-pagi bangun tidur mereka salam. Ohayo. Okasan, ohayo. Necang, ohayo. Jadi dia bicara ngasih salam sudah biasa ya, karena memang kebiasaannya begitu ya, kultur budayanya begitu. Jadi pagi-pagi ketemu keluarga pun ada aisatsunya, ada salamnya. Ohayo. Kalau kita dengan keluarga kan enggak ya. Ketemu pagi-pagi paling ketemu mama paling ngapain paling gitu doang. Kalau orang Jepang itu aisatsu dulu ya, salam dulu. Ohayo, okacang, ohayo, necang, ohayo. Kakak pagi gitu. Kemudian dengan tetangga pagi ketemu begitu. Tapi ada sedikit bedanya, nanti kita belajar. Persalaman dengan tetangga dengan orang di rumah beda. Dengan tetangga itu ohayo gozaimasu. Ada bahasa sopan. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada bahasa akrab, ada bahasa yang sopan. Contohnya dengan tetangga, tentu kita harus bersopan-sopan ya. Ohayo gozaimasu. Atau nanti di perusahaan pun begitu. Pertama kali ketemu ohayo, nanti ketemu keduanya enggak usah. Nah, dalam persalaman pertemuan itu bertemu dengan orang Jepang itu ada sikap tubuhnya beda dengan kita. Ya, kakak-kakak bisa lihat ya, nanti saya berdiri. Nah, untuk yang wanita begini. Membungkuk ya, membungkuk kira-kira 45 derajat. Ohayo gozaimasu. Atau ohayo, kelihatan enggak ya di kamera ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini ya untuk wanita. Kalau untuk tangannya di samping. Ohayo.
Ohayo gozaimasu. Jadi kalau kita kan salaman ya, kalau ketemu orang salaman, itu masa pandemik salamannya jauh-jauhan. Kalau nggak pandemi kita salaman, kadang cipika-cipiki gitu. Kalau di Jepang enggak, dia namanya ojigi, ya. Namanya itu membungkuk, tadi seperti tadi saya. Ohayo, ohayo gozaimasu, seperti itu. Itu persalaman yang akan kita bahas adalah persalaman pertemuan, yaitu saat bertemu A dengan B, saat bertemu pagi hari, siang hari, saat bertemu di tempat kerja. Seperti apa persalamannya? Mari kita lihat berikutnya. Kak Sari minta tolong. Di halaman berikutnya, yang kita bahas pertemuan pertama adalah salam tentang pertemuan. Seperti pertemuan pertama Atik Sensei dengan kalian ya, kakak-kakak di sini. Kalau siang hari seperti sekarang, konnichiwa. Seperti yang dikatakan oleh Widya Sensei sama Sari Sensei, konnichiwa. Kalau berdiri kelihatan gini, konnichiwa. Salam pertemuan ya, kita awal bertemu. Kalau awal bertemunya siang ya konnichiwa. Awal bertemunya pagi ya ohayo gozaimasu. Awal bertemu pagi dengan orang yang sudah akrab ya ohayo. Kalau malam hari konbanwa. Kalau sedang kerja ketemu otsukare sama desu. Nah, nanti sama Atik Sensei akan dibahas satu-satu seperti apa sih pengucapannya gitu. Enaknya belajar bahasa Jepang itu apa yang ada di buku yang tercatat itu sama diucapkannya. Hanya ada sedikit-sedikit saja yang perlu diperhatikan gitu. Hanya nanti ada tantangan belajar hiragana ya, belajar huruf Jepang. Seperti di layar ini kalian bisa lihat ya, salam dalam kurung aisatsu itu ada huruf hiragana ya. Untuk yang udah belajar mungkin paham, oh itu aisatsu, tapi yang untuk belum belajar, apa tuh sensei sih? Kayak sandi rumput ya nggak apa-apa ya. Jangan dipikirin dulu. Nanti kan masih kita banyak pertemuan. Kata Kak Widya kan kita 8 kali pertemuan ya. Bisa jadi masuk ke belajar huruf. Kan senang ya. Tahu huruf Jepang. Keren itu. Ya. Salam pertemuan berikutnya Kak Sari tolong. Kita awali dari ya, sesuai dengan urutan hari ya. Kita awali dari pagi, bagaimana orang Jepang memberikan salam kepada keluarga, kepada tetangga, saat masuk kantor, kepada teman kantor. Mungkin di antara kakak-kakak di sini ada yang sudah kerja, ya. Nanti kan kita bisa sharing-sharing di tempat kerja seperti apa, ketemu di tempat kerja, atau kakak-kakak yang senang anime, sering lihat dalam adegan-adegan filmnya itu ada persalaman ini, persalaman itu. Untuk pagi, kira-kira jam berapa sih Sensei? Nah, sebetulnya nggak bisa dibilang jam berapa ya, karena seperti kita di Indonesia, di Papua sudah jam 5, di kita belum. Di Indonesia bagian timur jam 6, di Indonesia bagian barat jam 2 jam bedanya ya, jam 8. Sama di Jepang begitu, nggak serempak. Maka kalau di jam berapa, maka bisa dilihat itu diperkirakan saja ya. Makanya saya tulis sekitar. Ohayo gozaimasu atau selamat pagi itu dipakai ya sekitar jam 4 subuh ya, jam 4 subuh bangun tidur. Nggak harus jam 4 pas bangun tidur. Orang Jepang sering mengatakannya dari bangun tidur sampai kira-kira jam 10 atau jam 11 atau jam 12, maka dikasih jeda antara 10 sampai 12. Atau mereka lebih lihatnya perputaran matahari ya, seperti kita sholat waktu azan itu kadang jam 12 kurang, kadang jam 12 pas, ngikutin perputaran matahari. Jadi kalau melihat matahari sudah ke atas, udah siang nih, udah nggak hoyo lagi, udah diganti dengan kata-kata lain.
Nah, yang atas, di slide yang atas itu huruf hiragana ya. Untuk yang belum bisa, tadi saya bilang nggak usah diambil pusing, cuekin saja dulu ya. Huruf hiragananya dicuekin aja dulu untuk yang belum belajar. Tapi kalau yang udah belajar, oh boleh dicoba-coba, boleh dilihat-lihat. Oh yang mana, H yang mana, Yo yang mana, U yang mana, Go mana, Za mana, itu bisa. Ya, buat diingat-ingat. Bahasa persalaman awal itu ada bentuk sopan, ada bentuk akrab. Kita harus bisa memilah-milah ya sebelum ke siapakah kita untuk yang akrab, ke siapa kita yang sopan. Nah, kita latihan dulu pelafalan dulu ya. Untuk yang sopan dulu ya, untuk tetangga, untuk teman yang jarang ketemu, untuk sanak famili yang jarang ketemu, untuk orang yang baru kenal, untuk atasan kita di kantor. Kalau di sekolahan ya untuk senior, untuk orang-orang yang usianya lebih gitu. Nah, itu adalah ohayo gozaimasu. Kalau untuk yang akrab dalam satu keluarga, dengan teman yang sudah akrab, dengan teman sehari-hari ketemu, dengan teman kerja, sama-sama teman kerja, itu adalah ohayo, kita akrab ya. Ya tentu artinya sudah tahu di sana ada selamat pagi. Jadi orang Jepang pagi-pagi itu ya semuanya ada persalaman ya. Jadi kalau kakak-kakak di sini ada tadi saya lihat ada Kak Melvi, Kak Alia, Kak Azima, Kak Ada, kalau ke Jepang nanti pasti harus mengikuti ya hidup seperti orang Jepang. Orang Jepang sudah biasa persalaman, salam, kita juga harus bisa. Nah, pada saat kita di Jepang memberikan salam, orang Jepang akan kaget, senang, kagetnya kaget senang, ada orang asing. Ada orang bukan orang Jepang, tapi sudah bisa salam nih, gitu. Senang mereka. Tidak hanya senang, tapi dia juga sangat menghargai sekali. Kadang-kadang orang Jepangnya sendiri nggak salam, ternyata orang asing salam. Wah, mereka tambah senang lagi, bisa membuka komunikasi. Jadi fungsi salam itu nggak hanya semata salam saja, tapi bisa membuka komunikasi. Awal ketemu orang Jepang, segan-segan untuk ngobrol, kita awali dengan salam. Ohayo gozaimasu. Bagaimana pengucapannya? Kita lihat di slide berikutnya. Kasari minta tolong. Onegaishimasu. Nah, ucapan ohayo gozaimasu itu saya tadi sampaikan gampang ya. Bahasa Jepang itu gampang, sangat gampang sekali. Beda dengan bahasa asing lain. Ditulisnya begitu, ya dibacanya begitu. Hanya ada sedikit yang saya kasih kasih keterangan lebih ya. Dalam tulisan di buku-buku mungkin ada yang sudah sekolah di SMK atau di SMU, ya di sini ada yang pernah sekolah, ada di buku pelajarannya pasti ditulisnya ohayo gozaimasu, ditulisnya begitu. Nah, kalau dalam hiragananya, ini saya romajikan ya, saya bentuk Romawinya. O, ya dari O, H, Yo, U, gozaimasu. Itu dengan hiragana. Tapi kalau kita ucapkan, enggak ohayo gozaimasu, tidak. Ya. Tapi O itu kalau kita belajar tajwid, ini mirip-mirip belajar tajwid ya. Kalau kita belajar tajwid, OU itu menjadi O panjang, mad, menjadi mad seperti itu. Ohayo gozaimasu. Nah, su-nya, U-nya hilang. Jadi seperti di slide yang paling bawah. Lihat ya, adik-adik. Di slide paling bawah. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Coba, bisa nggak dibuka suaranya, speakernya? Saya ingin dengar. Kita sama-sama katakan. Ohayo gozaimasu. Ayo. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ulangi. Ohayo Gozaimasu. Ya benar. Nah, apa madnya atau panjang pendeknya di hati itu apa?
ya di hati itu, bukan di hati ya, di pikiran itu selalu ingat, saya selalu mengajarkannya sama seperti kita belajar tajwid gitu ya. Jadi ini saya praktekkan dulu, nanti kita sama-sama ya, biar nggak ngantuk juga nih, jam segini jamnya tidur siang. Adik-adik tuh hebat banget, jamnya tidur siang mau belajar. Ya, Atik Sensei udah seneng banget. Ohayo gozaimasu. Coba, Atik Sensei pengen dengar. Pakai tepukan. Ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Dari sana nanti lebih banyak ingat, oh panjangnya dio gitu. Panjangnya dio. Ohayo gozaimasu. Ya, dari tepukan itu. Jadi enak sekali kalau kita cara mengingatnya dengan gerak badannya juga. Jadi nggak hanya melotot liatin dong, enggak ya. Ohayo gozaimasu. Minta ulang sekali lagi. Ayo. Ohayo gozaimasu. Nah, ini bagus. Ohayo gozaimasu. Coba ucapkan. Ohayo gozaimasu. Berdiri, ikuti Atik Sensei ya. Tangannya bersilang di sini karena kita kan wanita akhwat ya. Kalau laki-laki di samping, kalau akhwat di sini. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sambil berdiri enggak? Enggak. Jangan ngantuk. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Pintar. Ides. Nah, kalau kita memuji orang itu i. Nah. Shimasen, Sari Sensei, Tsugi, berikutnya. Slide berikutnya ini untuk diingat saja ya. Kapan sih kayak ucapin ohayo gozaimasu, Sensei dengan siapa saya kan segan-segan. Ngomong bahasa asing jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu ya lidahnya nanti nggak keluar. Jadi bahasa asing itu keterampilan, harus dibilang. Beda dengan bahasa semedi. Kalau semedi diem ya. Kalau bahasa asing itu harus dibilang, harus dikatakan, harus dilatih, rensu. Kalau orang Jepang bilang rensu ya. Kapan sih diucapkan? Orang yang tidak sering ketemu sama kita, sehingga kita ada segan-segannya ya. Saudara jauh, kenalan yang nggak begitu akrab, tetangga di sekeliling, itu kan kita harus hormat. Di saat ketemu pagi itu ketemu pertama ya, bukan ketemu berikutnya, nggak setiap ketemu pertama. Iya. Kemudian orang yang tak kenal atau baru kenal dengan pembicara. Nanti kalau ada adik-adik ke Jepang terus ingin tanya jalan, nggak ngerti jalan, jangan langsung nanya ya. Orang Jepangnya kaget, orang asing ini mau ngapain ya? Mereka kaget. Jadi kita awali dengan aisatsu, ohayo gozaimasu. Shimasen. Nah, baru nanti tanyanya bagaimana. Jadi awal dari komunikasi dengan orang yang baru kenal. Kemudian untuk orang yang usianya di atas kita, ya kalau di sekolahan, ya adik-adik nanti punya senior. Kalau yang kerja di perusahaan, adik-adik ada seniority juga. Kalau senior itu bahasa Jepangnya senpai, ya. Untuk ke senpai atau ke orang yang usianya lebih tua. Atau kalau di perusahaan ya untuk atasan kita. Kemudian orang yang statusnya lebih tinggi dari pembicara, ya tadi statusnya atasan, senior, atau orang yang ada posisinya di atas kita ya pada saat di suatu lembaga. Itu tentang ohayo gozaimasu. Berikutnya Kak Sari. Ohayo, tadi kan ada dua ya, persalaman pagi itu ada ohayo gozaimasu, ada ohayo. Ohayo itu ya sama seperti tadi, cuman tepukannya lebih pendek. Mas itu, masu itu untuk hormat ya, sopan untuk hormat. Ohayo,
Coba adik-adik. Biar nggak ngantuk lagi ya. Ohayo. 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 Tepuk enggak? Soalnya Atik Sensei nggak bisa Ohayo. lihat nih. Tangannya ditepuk. Nah, ucapnya ohayo. Coba. Ohayo. Ohayo. Yo. Ohayo. Ayo. Ohayo. Kalau kita di Indonesia pagi, pagi Bu, pagi Pak, pagi teman gitu. Nah, itu ohayo. Nah, kapan sih nanti kita pakai ini? Kalau saya ke Jepang atau ketemu orang Jepang atau punya teman Jepang mungkin ya, di antara adik-adik di sini mungkin Atik Sensei bisa tahu. Mungkin ada kemungkinan besar ada teman-teman yang punya kenalan orang Jepang ya. Untuk orang yang dekat, yang akrab, yang kenal baik, sering ketemu. Kalau orang Jepang sudah biasa antara keluarga itu ada salam ya. Ayah, ibu, adik, kakak kandung, adik kandung, rekan satu kantor. Kalau sudah belajar bahasa Jepang nih contohnya, nanti pas besok pagi ketemu ibu ohayo gitu. Praktekkan saja. Aku bingung ngomong apa sih, Dek? Dijawab. Nggak apa-apa. Ngomong bahasa Jepang, Bu. Disuruh Atik Sensei, gitu. Nggak apa-apa. Kemudian yang umurnya lebih muda dari kita, ya kita sampai ke orang yang umurnya lebih muda, ke junior, kohai, dalam bahasa Jepangnya kohai. Kalau senior itu senpai, kalau junior itu kohai. Atau yang status di perusahaan, di tempat kerja, atau di sekolahnya ada di bawah kita. Contohnya bawahan, atau kohai kita ya. Nanti adik-adik naik kelas dari kelas 2 SMK, naik ke kelas 3 SMK, punya kohai, kelas 1, kelas 2. Nah, sama mereka nggak apa-apa, ohayo. Tapi kalau kepada Bapak Ibu Guru, jangan. Pakai apa kalau ke Bapak Ibu Guru? Coba, Adek. Ohayo gozaimasu ya. Ohayo gozaimasu. Kalau kepada teman, ohayo. Itu bedanya di sana ya. Sudah bisa bedakan? Ya, pintar ya. Baik, Kak Sari, berikutnya. Ayo latihan percakapan. Di sini Atik Sensei ada latihan murid sama guru ya. Kalau di sini posisi lihat dari posisinya ya, posisi murid, posisi guru ini pakainya apa. Contohnya pembicaranya Aisyah bertemu sama tetangga, itu ucapannya apa. Kemudian junior pada senior itu ucapannya seperti apa. Nah, ya, kita latih sama-sama ya dari atas dulu. Ohayo gozaimasu. Tolong diucapkan. Ohayo gozaimasu. Pintar. Nanti adik-adik yang salam duluan ya ke Atik Sensei ya sebagai guru. Ayo Atik Sensei dengerin. Coba salamnya gimana? Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Atau Atik Sensei boleh jawab ohayo. Jadi hanya boleh ohayo gozaimasu, boleh ohayo. Kemudian yang menjadi Aisyah, coba Kak Rahma, ada nggak di sini Kak Rahma ya? Hadir nggak ya? Atik Sensei nggak paham. Ada nggak? Nggak ada ya? Kak Falda mungkin, Kak Falda jadi Aisyah. Saya Sensei. Kak Falda jadi Aisyah, nanti yang jadi tetangganya Kak Konita. Ada nggak Kak Konita? Ya Sensei. Coba Kak Aisyah duluan. Coba Sensei dengerin. Kak Aisyah duluan coba kasih salam selamat pagi. Oke Sensei. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Keren. Desu ne. Sugoi ne. Jaju ne. Sekarang yang menjadi junior, ada Kak Fatimah, ada nggak ya?
Kak Fatimah hadir nggak ya? Ya, Sensei. Nggak ada. Ada. Kak Bella deh, Kak Bella. Ada Sensei saya. Kak Fatimah ada? Ya, Sensei. Kak Fatimah jadi junior, Kak Bella jadi senior. Oke. Coba didengerin sama Sensei, ngomongnya seperti apa. Ohayo gozaimasu. Kak Bella, coba dijawab. Kak Bella nggak ada ya? Ulangi lagi Kak Fatimah sama Hadijah. Kak Fatimah sama Hadijah, coba. Ohayo gozaimasu. Hadijah ada? Yang nggak kedengeran ya. Ohayo gozaimasu. Jawabannya juga ohayo gozaimasu. Baik. Mudah-mudahan paham ya untuk selamat pagi ya. Kalau nggak paham boleh tanya-tanya Atik Sensei di grup. Kemudian berikut Kak Sari, onegaishimasu. Slide berikutnya ya persalaman saat bertemu di siang hari. Di siang harinya kapan sih Sensei batasan siangnya? Kembali mengikuti pergerakan matahari. Saat matahari naik di atas sampai terbenam, itu masih konnichiwa ya. Kalau kita kan ada sama siang, ada sama sore, di Jepang nggak ada. Jadi kalau udah sore ya tetap pakai konnichiwa. Maka konnichiwa bisa sama siang, sama sore. Atau kalau hitungan jam, saya ingin yang pasti aja Sensei, jam berapa sih? Boleh. Nah, antara jam 10 jam 11 dimulai antara jam itu bisa sampai jam 5 sampai jam 7 malam ya. Kalau di Jepang sedang natsu itu musim panas. Musim panas itu jam 7 malam masih ada matahari. Jadi ya bisa dibilang di sana selamat sore gitu. Udah masuk pasar ya. Sedikit lagi slide-nya Kak Sari minta tolong. Halaman berikutnya. Ya. Sama seperti yang tadi, yang untuk paling atas itu huruf hiragana, kalau belum belajar nggak apa-apa, cuekin aja ya. Nah, kalau huruf hiragana itu di cara bacakannya itu ada ko, ada an, n ya, n itu bacanya an, ada ni, ada ci, ada ha. Dalam hiragananya ha. Tapi kalau ditulis-tulis di buku, terutama adik-adik yang belajar di sekolah, di buku Kyokaso, di buku pelajarannya, ya hanya itu ditulisnya wa, ko, an, ni, ci, wa. Jadi ucapannya konnichiwa. Alhamdulillah sudah asar ya adik-adik. Kita nunggu azan selesai dulu ya. Rehat dulu sebentar ya. Sambil nunggu azan, sambil dengarkan azan.
From teacher. Apa? Oh. Konnichiwa. 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 Baik, azannya sudah selesai. Yuk kita lanjut ya. Pengucapan konnichiwa. Atik Sensei, kedengeran nggak suara Atik Sensei? Kakak-kakak, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran, Sensei. Arigato. Sekarang kita cara pengucapan selamat siang itu seperti apa sih diucapinnya ya? Biar biar ingat terus. Nah, Atik Sensei ngajak lagi kita tepuk ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Ayo sama-sama kakak-kakak. 1, 2, 3. Konnichiwa. 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 Jadi kalau dari tepukan kita bisa tahu an itu berdiri sendiri. Kan biasanya bahasa Jepang itu konsonan vokalnya bareng-barengan ya. K sama O, N sama ni, C sama I. Nah, untuk N itu sendirian di konnichiwa itu ya. Maka jadi kalau ditepuk-tepuk ya 2 kali tepukan konnichiwa. Nah, gimana ucapinnya Sensei? Sama seperti yang tertulis di bawah H-nya dibaca wa. Kalau hiragana H, tapi kalau dibacanya wa. Konnichiwa. Coba diucapkan kakak-kakak. Konnichiwa. 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 Berdiri. Ya, tapi ikuti ya. Berdiri ya. Konnichiwa. 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 Berdiri enggak? Berdiri ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, ides. Gai, jojo ne. Pak Sari minta tolong slide berikutnya. Itu pengucapan konnichiwa. Kapan sih? Kepada siapa sih konnichiwa kita ucapin? Nah, berikutnya ada di slide. Orang yang tidak kenal dengan pembicara, orang yang baru ketemu di Jepang, ketemu seseorang, ingin tanya sesuatu, kita siang hari, kita awali dengan konnichiwa. Baru kita mengobrol, bertanya hal-hal yang lain. Orang yang baru kenal, orang yang jarang ketemu, saudara jauh, sanak famili, lebaran kumpul. Kalau di Jepang juga ada lebarannya. Lebarannya itu di akhir tahun. Namanya osogatsu. Suruh familinya datang dari jauh, mereka bilang konnichiwa. Atau ke orang yang baru kita kenalan, kita punya kenalan di dunia maya atau di secara dunia nyata, kenalan orang baru gitu, ketemu pertama konnichiwa. Sama tetangga bentuknya sopan, konnichiwa. Atau kalau di tempat kerja, statusnya kita hormati lebih tinggi, atasan, klien, tamu, atau senpai. Senpai itu senior ya. Atau ada orang tamu berkunjung ke sekolah kita, ada orang Jepang nih berkunjung ke sekolah kita, ke SMK, ke SMU, ke SMP.
itu sangat-sangat inisiatif yang bagus kalau kita kasih salam konnichiwa karena ketemunya siang hari, apalagi sambil ojigi, menundukkan badan itu namanya ojigi ya. Konnichiwa, senang sekali ya orang Jepang lihat bahwa ini nih orang Indonesia, orang asing tapi antusias sekali bahasa Jepang, sugoi nih. Nah, nanti mereka berpikirnya kita orang yang bersemangat. Berikut Kak Sari, onegaishimasu. Latihan yuk, kita latihan. Posisi bawahan kepada atasan. Adik-adik semua sebagai bawahan ya, jadi bareng-bareng ya. Nanti Atik Sensei sebagai atasannya. Ayo, 1, 2, 3, katakan. Konnichiwa. Selamat siang. Jawabnya selamat siang. Konnichiwa. Jawabnya juga konnichiwa. Nah, sekarang statusnya sebagai Desi. Tadi Bella nggak bisa hadir ya, sayang sekali. Bella katanya ada perlu. Ayo Bella. Sekarang Adinda ada nggak Adinda? Adinda ada? Ada Gesi. Oh, enggak dengar ya. Kak Rahma, ada Kak Rahma. Kak Fira, adakah? Saya nggak bisa lihat ya. Minta tolong yang bersedia jadi Desi, bilang saja, saya Sensei. Coba dengar, Atik Sensei pengen dengar. Ada nggak? Sensei. Ada. Saya Sensei. Saya Sensei. Onegaishimasu. Nah, Atik Sensei sebagai tetangga. Coba dengar, Atik Sensei pengen dengar. Suaranya kenceng ya, biar Atik Sensei dengarnya. Ayo. Silakan. Ya. Konnichiwa. 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 Namanya siapa? Azimah. Fatimah ya. Ides. Kemudian yang jadi murid. Siapa yang jadi murid? Azimah Sensei. Saya Atik Sensei. Yang jadi murid siapa? Adakah? Ada? Ayo, udah sama-sama ya. Ayo, yang jadi murid sama-sama. Atik Sensei sebagai senseinya ya. Silakan 1, 2, 3 katakan. Konnichiwa. Sekarang konnichiwa sudah selesai. Berikutnya salam apa Pak Sensei? Ya sedikit lagi ya kita belajar. Konbanwa. Konbanwa. Selamat malam. Kapan? Setelah konnichiwa jam 7 malam ke sana itu sudah konbanwa sampai jam 3 pagi itu masih konbanwa. Atau kalau dijamkan jam 7 ya. Kalau di gerak matahari ya sampai matahari hilang dari langit sampai gelap gitu ya. Sampai kita tidur. Bangun lagi nanti ohayo gozaimasu. Berikut Kak Sari. Onegaishimasu. Kita ucapannya ya. Di atas itu hiragana. Hiragana itu cara bacanya seperti di bawah. Untuk belajar hiragana nanti dulu ya. Itu Atik Sensei nanti di pertemuan berikutnya kita pakai romaji dulu. Ko-an, ba-an, ha. Dalam hiragananya ha. Tapi dalam tulisan ditulisnya itu ko-an, ba-an, wa. Diucapinnya gimana Sensei? Ini mirip-mirip sama tajwid lah. An menghadapi B itu dibacanya kom. Nah, an yang sendirian itu dibacanya dekat-dekat ke ikhfa ya. Kalau kita belajar tadi dekat ke ikhfa. Konbanwa. Konbanwa. Coba sama-sama. Konbanwa. Sama-sama. Konbanwa. Konbanwa. Coba pakai tepukan biar ini. Konbanwa.
Koan bang. Baan wa. Koan baan wa. Koan baan wa. Kombang wa. Kombang wa. Koan. Coba berdiri. Adik saya pengen lihat. Tangannya begini. Kombang wa. Kombang wa. Kombang wa. Berdiri ya. Kombang wa. Ulangi. Konbanwa. Pinter Ides. Berikut Kak Sari. Konbanwa diucapkan kepada siapa? Nanti lihat di sini orang yang kita baru kenal, orang yang tidak kenal, ingin bertanya jalan, ingin bertanya sesuatu, belum kenal, ketemu di toko tiba-tiba gitu. Konbanwa. Baru tanya bicara yang lain. Jadi sesuatunya diawali dengan salam ya. Itu adab atau etika untuk ngobrol sama orang lain. Kemudian orang yang jarang bertemu, saudara jauh atau dengan tetangga. Kemudian atau kalau di perusahaan ada di tempat lembaga itu statusnya lebih tinggi seperti yang ada di slide ya, atasan, tamu, klien, dan lain-lain. Berikutnya Kak Sari. Latihan yuk. Ya, bahasa harus dilatih ya. Contohnya ini antara penyuplai dengan klien. Ya, adik sensei sebagai penyuplai, adik-adik sebagai klien ya. Konbanwa. Konbanwa. Pintar. Berikutnya ada Anissa sama tetangga. Siapa yang mau jadi Anissa? Katakan saya sensei. Coba. Harus berani dong. Belajar bahasa Jepang kita harus berani. Coba siapa yang mau jadi Anissa? Sensei. Silakan. Adik sensei sebagai tetangga. Ayo, mulai. Konbanwa. Konbanwa. Siapa yang mau jadi murid? Ayo. Ini latihan itu sangat penting. Saya sensei, katakan. Saya sensei. Ya, onegaishimasu. Silakan katakan. Konbanwa. Konbanwa. Ya, Ides. Sudah sampai selamat malam. Berikut Kak Sari. Berikutnya persalaman apa sih? Ini persalaman untuk yang sudah kerja di perusahaan ya. Kayaknya adik sensei lihat ini ada datanya, ada yang sudah kerja di perusahaan. Ini sangat membantu sekali. Ini adalah otsukare sama des. Ya, perkataannya otsukare sama des artinya selamat bekerja atau terima kasih atas usaha kerja kerasnya. Ini diucapkan dari masuk kerja, ketemu di tempat kerja, katakan otsukare sama des sampai nanti selesai. Kapan selesainya persalaman ini ya jam kerja selesai ya tidak dipakai lagi. Kemudian dilakukan selama jam kerja. Di sini agak panjang ya, tepuk-tepuknya agak susah sedikit tapi nggak apa-apa, kita latihan ya. Otsukare sama desu. Coba adik sensei dengar. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Coba diulang. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Tulisannya begitu. Nah, U-nya dihilangin ya, sama seperti gozaimasu. U-nya dihilangin. Otsukare sama desu. U-nya dihilangin, jadi otsukare sama des. Otsukare sama des. Coba katakan. Otsukare sama desu. Pintar. Otsukare sama des. Ini pekerja dengan pekerja bertemu di tempat kerja. Silakan Kak Sari berikutnya. Tadi ya sudah dipraktekkan otsukare sama desu yang tadi. Berikutnya kapan sih dipakai? Dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan, dari penyuplai ke klien, atau di antara karyawan sederajat. Jadi sama, persalamannya sama, otsukare sama des. Atau kita ikut klub olahraga, klub kesenian, klub komunitas-komunitas tertentu. Selesai kegiatan, kita saat ketemu, kita ucapkan otsukare sama des. Jadi bukan selesai kegiatan ya, aku yang salah. Saat kita ketemu di kegiatan itu,
Katakan otsukare sama desu. Berikut Kak Sari, onegaishimasu. Latihan ya. Adik-adik sebagai bawahan, adik sensei sebagai atasan. Ayo, 1, 2, 3. Otsukare sama desu. Suaranya yang kencang. Ulang. 1, 2, 3. Otsukare sama desu. Otsukare sama des. Nah, adik sensei jawabnya otsukare sama des. Ada yang mau jadi penyuplai? Ayo, siapa? Saya adik sensei, saya. Coba dengar. Saya sensei. Sensei sebagai klien ya. Silakan. 1, 2, 3. Otsukare sama desu. Otsukare sama des. Ada yang sebagai karyawan 1. Ayo, saya sensei bilang. Ayo. Ayo, kesempatan belajar. Iya, silakan bilang. 1, sensei. 1, 2, 3. Oke, silakan. Enggak kedengaran semua. Pintar. Otsukare sama des. Otsukare sama desu. Pintar. Sugoi. Berikut Sari. Ya. Ini adik sensei di akhir belajar kita belajar angka ya. Biar nanti pas belajar huruf, kan nanti belajar huruf adik sensei mau kasih metodenya dengan tunjuk-tunjuk ichi, ni, sang, seperti begini. Jadi kita harus belajar angka dulu sebelum ditutup ya. Ya Sari Sensei, kita belajar angka. Angka dalam bahasa Jepang namanya suji. Nah untuk hari ini, dari nomor 1 sampai 5 dulu ya. Nah, angka 1 itu sesuai dengan yang ditulis di slide itu nggak ada perubahan. 1, ichi. Katakan ichi. Ayo. Ichi. 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 Ni. Ni. Ichi. Lihat. Ni. 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 Saatnya itu ifa, ngirung, masuk ke hidung. Sang. Sang. Ichi. Ichi. Ni. Ni. Sang. Sang. Iyong. Yong. 4 itu ada 2 kata ya, bisa yong, bisa si. Yong, Yong. si. Si. 4 itu ada 2 nama, bisa yong, bisa si. Yang terakhir go. 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 Ichi, Ichi. ni, Ni. sang. Sang. Yong, Yong. go. Go. Alhamdulillah, pintar sekali. Adik Sensei tes ya. Berikutnya Sari Sensei, slide berikutnya minta tolong latihan angka. Oke. Nomor 1 bilang saya Sensei. Ayo nomor 1 siapa? Saya Sensei. Dozo, silakan. Dozo itu silakan. Dozo, 1, 2, 3. Ya. Ichi. Pintar Ichi. Nomor 2 silahkan. Siapa? Falda. Silakan Kak Palda. Nomor 2 katakan huruf apa? Ni itu apa? Angka berapa? Angka 2. Angka 2. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 siapa? Katakan saya Sensei. Ayo. Saya Sensei. Silakan. 3 itu apa bahasa Jepangnya? Sang. Pintar sang. Yong atau si itu bahasa Jepangnya apa? Sama-sama. Bahasa Indonesianya apa? 4. Iya, pintar. Sekarang yang ke angka 5 itu apa? Angka 5. Go. Nah, terakhir adik Sensei review lagi ya. Ini Ichi. pintar ini. Ni. Pintar ini. Sang. Pintar ini. Yo. Pintar. Go. Hebat. Alhamdulillah luar biasa. Pintar sekali.
Gimana, seneng nggak belajar bahasa Jepang? Kalau Atik Sensei ini gembira banget nih, seneng banget. Adik-adik seneng nggak? Seneng nggak nih? Senang. Sampai pertemuan Ahad depan, pekan depan, kita ke materi depan. Arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah bergabung, sudah sama-sama belajar. Atik Sensei berharap setelah selesai belajar diingat-ingat di rumah ya. Jadi kalau nanti pekan depan Atik Sensei tanya-tanya, review lagi, masih ingat mudah-mudahan ya, bahasanya dipakai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Sensei. Ya, saya kembalikan ke Sari Sensei. Sari Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei Atik. Ya, kakak-kakak masih semangat untuk belajar bahasa Jepang? Masih. Masih, alhamdulillah. Nah, kita yel-yel lagi ya Kak ya. Coba saya saya tanya lagi yel-yel yang sudah kita utarakan tadi siang ya. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Konnichiwa. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah pertemuan hari ini, semoga di pertemuan Sabtu depan kita tambah semangat. Kita akan mempelajari materi kursus bahasa Jepang untuk selanjutnya. Untuk kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kak Ara, Kak Fatimah, Kak Azimah. Nih Kak Azimah dari tadi jawab terus ya Kak. Luar biasa Kak Azimah. Kak Konita, ada yang mau ditanyakan? Cukup Sensei, terima kasih banyak. Oke, boleh saya tahu Kak Konita motivasi untuk belajar bahasa mengikuti kursus ini apa ya? Motivasinya banyak banget ya Sensei. Kalau bisa disebutin. Subhanallah. Kalau bisa disebutin sebenarnya pertama tentu pengen pintar bahasa Jepang, bahasa asing khususnya bahasa Jepang. Yang kedua memang sedang dalam usaha untuk cari beasiswa juga ke sana. Yang ketiga ingat eksplorasi diri sih ya ke perusahaan, terus ke nanti kalau memang berhasil bisa dapat beasiswa ke sana, ya mohon doanya Sensei dan teman-teman. Terima kasih banyak karena adanya ini, jadi saya merasa sangat-sangat didukung banget, apalagi harinya hari Sabtu, saya libur kerja. Terima kasih banget, terima kasih banyak Sensei. Kak Konita tinggalnya di mana Kak? Saya tinggal di Taman Wisma Asri, Sensei. Wisma Asri 1, 2? Wisma Asri 2. Wisma Asri 2, baik. Berarti dekat Kawidia ya? Oh iya, alhamdulillah. Iya, siap. Untuk Kak Ara motivasi untuk mengikuti kursus ini apa nih Kak? Mahasiswa juga ya Kak ya? Baik, izin menjawab. Saya Ara. Sebenarnya saya masuk ini sih karena emang saya suka bahasa ya. Jadi saya ingin mempelajari banyak bahasa pertama. Kedua, saya juga hobi nonton. Jadi bahasa apa aja gitu saya tonton kadang. Lebih enak aja kalau tahu artinya gitu. Luar biasa. Jurusan apa Kak ini kalau kuliahnya? Izin menjawab, jurusan kebidanan. Jurusan? Izin menjawab, jurusan kebidanan. Oke, Kak Ara rumahnya di Villa Indah Permai? Izin menjawab, iya betul. Oh iya. Untuk Kak Fatimah. Kak Fatimah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Tinggal di mana Kak Fatimah? Saya tinggal di Jati Asih. Jauh sekali ya Kak ya. Dapat informasi dari mana nih Kak? Dari saudara
lewat Oke, WhatsApp. Doang ya sini ya? Iya, satu doang. Oh, ini nih. Saudaranya tinggal di daerah Bekasi atau bagaimana ini Kak? Sama dari Bekasi, nggak tahu sih di share di grup aja tiba-tiba, lalu saya ikut aja ya Kak. Baik. Semoga walaupun jauh tapi tetap semangat ya Kak ya. Yang satu Amin. Alhamdulillah kita kursusnya lewat Zoom jadi bisa menjelajah ke Berbagai macam daerah. ya. Iya. Jadi, semoga silaturahmi kita terjalin terus terjalin ya Kak ya, walaupun nanti kita akan ada beberapa level di kursus bahasa Jepang ini, semoga bisa sampai ke level selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, mohon maaf jika saya belum menyapa-nyapa, nanti di pekan depan saya akan menyapa kakak-kakak yang lain ya. Untuk hari ini demikian kursus hari ini, pertemuan hari ini semoga bermanfaat buat kakak-kakak semua dan khususnya buat saya pribadi, saya jadi lebih mengenal bagaimana berbahasa Jepang, kemudian ternyata di dalam dalam Jepang pun ada perilaku-perilaku yang memang harus dilakukan, yaitu supaya kita bagaimana berhadapan dengan orang lain, sesopan apa kita harus berhadapan. Jadi seperti itu. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap semangat kakak-kakak semua. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak jangan terlebih dahulu ya Kak, kita mau foto terlebih dahulu. Siap? Silakan dinyalakan kameranya semuanya biar kita bergaya terlebih dahulu. Gayanya bagaimana nih Kak? Begini? Kak Atik, bagaimana gaya Jepangnya? Jangan berdiri Kak. Kalau berdiri susah Kak. Begini aja ya? Gini ya, boleh. Ya, siap. Ayo, 1, 2, 3. Cheers. Oke, gaya kedua. 1, 2, 3. Cheers. Ketiga, saraheo ya, kita ya. Ikutin zaman sekarang. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sabtu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Kak. Konnichiwa, konnichiwa, arigato gozaimashita. Konnichiwa. Sekarang. Baik, izin live ya.